Ada beberapa orang yang tidak percaya bahwa kamu secerdas yang sebenarnya. Seseorang telah masuk ke dalam energimu atau sedang memikirkannya, berniat untuk bermain-main dan mengujimu. Mereka pikir mereka bisa menipumu, tanpa menyadari bahwa kamu bisa melihat mereka dengan jelas. Mereka mencari masalah di tempat yang salah, dan mereka belum menyadarinya. Kamu memiliki kesadaran yang tajam, dapat melihat kebodohan dan kepalsuan dari jauh. Mereka salah mengira bisa memanipulasimu, berpikir mereka bisa memainkan permainan mereka, bersikap licik dan kamu tidak akan menyadarinya. Mereka tidak tahu dengan siapa mereka berurusan. Kamu jauh lebih pintar daripada yang mereka kira. Kamu tahu cara tetap tenang, tetap sopan dan diam, sambil membaca mereka dari A sampai Z. Namun mereka merasa tidak terlihat, percaya bahwa tindakan penipuan mereka tidak diperhatikan. Tapi kamu melihat semuanya. Kamu hanya mencatatnya dalam pikiran. Beberapa orang salah mengira kebaikanmu sebagai kebodohan atau ketidakberdayaan. Karena kamu memiliki kepolosan seperti anak kecil dan hati yang murni. Mereka berpikir ini membuatmu tidak menyadari rencana mereka dan membungkus semua kebohongan mereka dalam sebuah kepalsuan, memperlakukanmu seolah-olah kamu bodoh. Sementara itu, Tuhan sudah menandaimu kamu terpilih dan ada tanda peringatan pada dirimu yang mengatakan hal itu. Tapi siapapun yang aku maksud, apakah itu orang dari masa lalu atau seseorang yang baru, mereka berencana untuk bermain di hadapanmu. Mereka tidak menyadari siapa dirimu sebenarnya. Mereka pikir kamu bodoh, naif, dan mudah ditipu. Sementara itu, kamu duduk di sana, melihat mereka dengan jelas. Diam-diam mengamati dan mencatat semuanya dalam pikiran. Salam hangat bagi para jiwa yang baru saja bergabung di channel Pandangan Mata ini. Di sini, kita tidak sekadar berbagi informasi, namun juga membuka pintu menuju dimensi yang lebih dalam. Kita seperti petualang yang bersama-sama menyelami lautan kesadaran, mencari mutiara-mutiara kebenaran. Bagi kalian yang telah lama bersama, terima kasih atas cinta dan dukungan yang tak pernah putus. Kalian adalah keluarga spiritualku. Setiap pesan, setiap interaksi adalah sebuah doa yang menyatu dalam harmoni. Bagi yang baru, izinkan aku berbagi sedikit rahasia. Setiap pesan yang kubaca, aku seperti membuka sebuah jendela ke alam semesta. Aku menuliskan intuisi dan pesan-pesan yang kudapatkan seolah menjadi perantara antara dunia fisik dan dunia spiritual. Mari kita mulai perjalanan spiritual kita bersama. Doakanlah aku agar setiap kata yang kuucapkan membawa transformasi dan penyembuhan. Semoga aku dapat menyampaikan pesan ini dengan cara yang menyentuh hati dan pikiran. Sebagai seorang pembawa pesan, aku ingin melihat kehidupan orang lain berubah melalui kebenaran yang kuwartakan. Sahabat, kamu bisa rendah hati di hadapan Tuhan dan berani di hadapan iblis. Orang-orang marah ketika kamu mulai berbicara dan menyebutkan kebodohan. Tetapi merekalah yang berjalan dengan energi iblis. Begitu kamu mulai berbicara, mereka berpura-pura menjadi korban, lupa seberapa lama kamu diam-diam mengamati, mencatat dalam pikiran, dan membiarkan mereka bertingkah di hadapanmu. Tapi ada seseorang di luar sana yang akan mencoba melakukan hal itu, mungkin dengan komentar sampingan dan sindiran, berpikir bahwa kamu tidak melihat atau mendengarnya. Mereka tidak menyadari betapa intuitifnya kamu. Kamu bisa melihat melalui topeng mereka, kepalsuan mereka, bahkan kedok mereka. Mereka tidak tahu hal ini tentang kamu. Ada sesuatu tentang menjadi seorang empati. Kamu tidak perlu melihat banyak untuk memahami segalanya. Kamu bisa membaca orang dari energi mereka, bahasa tubuh mereka, atau bahkan ketika kata-kata mereka mengatakan satu hal, tetapi intuisi kamu mendengar hal lain. Tidak peduli seberapa banyak mereka mencoba memberimu kebohongan, kamu tahu kebenarannya. Dan seseorang akan segera mengetahui bahwa mereka sedang berurusan dengan orang yang salah. Ketika mereka mengetahuinya, itu sudah terlambat, karena Tuhan sudah terlibat. Mari kita lanjutkan ke poin berikutnya. Meskipun mereka tersenyum dan berpura-pura bersikap ramah, jiwamu akan menolak mereka. Kita sedang berbicara tentang orang-orang yang tidak menyadari betapa intuitif, pintar, dan diurapinya dirimu.
Betapa kamu bisa melihat mereka dengan jelas. Tuhan memberimu karunia ini untuk melindungimu karena kamu adalah orang yang terpilih. Dan itu bertindak sebagai perisai agar kamu tidak terjebak dalam perangkap mereka. Jadi, meskipun mereka tersenyum dan bersikap ramah, jiwamu akan menolak mereka. Saat kamu berada di sekitar orang-orang ini, mereka berbicara, tertawa, dan tersenyum, tetapi mereka bahkan tidak bisa menatap matamu karena mereka tahu mereka penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Mereka berpikir, kamu tidak tahu apa-apa. Sementara itu, kamu menangkap semua yang mereka coba sembunyikan, mencatat semuanya dalam pikiranmu. Ketika kamu masuk ke dalam ruangan, mereka menghilang penuh dengan energi iblis, tidak mampu menghadapi cahaya yang kamu bawa. Mereka takut pada cahaya itu, namun mereka tidak menyadari bahwa kamu memperhatikan semuanya. Mereka meremehkan kecerdasanmu hanya karena kamu baik hati. Mereka berpikir kamu naif dan mudah tertipu, bahwa mereka bisa bermain-main di depanmu. Tapi seseorang akan segera mengetahui kebenarannya. Apakah itu seseorang dari masa lalumu atau orang baru? Mereka dengan cepat menyadari bahwa kamu tidak boleh diremehkan. Kamu berdiri dengan berani dan rendah hati di hadapan Tuhan, namun mereka ingin kamu tetap rendah hati setiap saat, tidak pernah berbicara. Orang-orang yang sama ini akan memberimu kebohongan yang tidak perlu, kebohongan yang bahkan tidak pernah kamu tanyakan. Kamu tidak menanyakan tentang kehidupan mereka atau apa yang mereka alami, tetapi mereka merasa perlu untuk berbohong, mencoba membuatmu merasa rendah diri, mencoba tampil seolah-olah mereka memiliki segalanya padahal sebenarnya tidak. Mereka tidak menyadari betapa pintarnya kamu daripada yang mereka kira, tetapi mereka akan segera mengetahuinya. Kamu membawa tanda peringatan yang mengatakan terpilih, namun mereka masih mencoba mengujimu. Saat kamu diam, mereka mengira kamu bodoh, tidak menyadari bahwa kamu membiarkan mereka berbicara agar kamu bisa membaca karakter mereka. Beberapa orang akan mencoba mendominasi percakapan karena mereka tahu bahwa jika kamu mulai bertanya dan menggali kehidupan mereka, permainan selesai. Jadi, mereka mencoba memimpin, mencoba menjadi pusat perhatian, mencoba memiliki semua jawaban. Sementara itu, kamu duduk diam, membaca mereka seperti buku terbuka, mengenali kebohongan, kepalsuan, manipulasi, dan tipu daya mereka. Mereka salah mengira bahwa diamnya kamu berarti ketidaktahuan, berpikir bahwa kamu tidak tahu apa-apa tentang taktik dan tipu daya mereka. Dalam perjalanan spiritualku, aku seringkali berjumpa dengan jiwa-jiwa yang terbelenggu oleh ego. Ketika mereka mendekatiku dengan pikiran-pikiran yang dangkal dan niat yang tidak murni, aku memilih untuk mengamati mereka dengan tenang. Aku membiarkan kata-kata mereka mengalir bagai angin lalu, tanpa terpengaruh oleh riak-riak emosi. Dalam hatiku, aku hanya tersenyum dan berkata, ini hanyalah fata morgana duniawi. Mereka terus mengumbar kata-kata, tak menyadari bahwa aku telah melihat menembus kedok mereka. Aku memilih untuk tidak larut dalam permainan ego mereka, karena aku tahu bahwa kebahagiaan sejati terletak dalam kedamaian batin. Kamu mengerti bahwa orang-orang yang paling banyak menyombongkan diri biasanya adalah yang paling tidak percaya diri. Kita berbicara tentang betapa kamu lebih pintar dari yang orang lain kira, tentang intuisi, kebijaksanaan, dan pengurapanmu, cahaya yang Tuhan tanamkan dalam dirimu. Orang-orang berpikir mereka bisa melampaui atau mengalahkan cahaya itu, tetapi ini bukan tentang dirimu. Ini tentang jiwa di dalam dirimu. Karunia yang Tuhan berikan untuk melindungimu dari serigala dan kegelapan. Mereka datang dengan kebodohan, kepalsuan, dan penipuan, mengenakan topeng, tetapi kamu bisa melihat semuanya dengan jelas. Mereka membanggakan pencapaian mereka, berpikir itu akan membuatmu ingin seperti mereka, tetapi kamu melihat kekosongan di balik kata-kata mereka. Mereka tidak menawarkan apa-apa selain kebohongan, mencoba mengisi kekosongan mereka dengan hal-hal dari luar karena mereka kosong di dalam. Ingat, ini bukan tentang orangnya, ini tentang jiwa yang ada di dalam diri mereka.
Mereka tidak meluangkan waktu untuk memberi makan roh mereka, meninggalkan mereka kosong